Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang alamina annaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk merenungi tentang diri kita sebagai manusia. Dengan ini diharapkan kita sesaat ingat akan status diri kita, siapa kita sebenarnya, untuk apa, dan harus bagaimana. Baik, kita lihat apa yang latar belakangnya renungan ini. Beberapa hal yang latar belakang hal ini adalah, pertama, belakangan di antara kita banyak yang kehilangan arah, tidak punya orientasi. Maksudnya adalah ketika menentukan sikap, mengambil keputusan atau bertindak, baik yang rutin apalagi yang tidak rutin, tidak diarahkan pada suatu niatan yang benar. Pada siapa dan untuk siapa kita melakukan sesuatu. Yang kedua, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, tidak tahu harus bagaimana. Apa yang lakukan hanya sekedar ikut-ikutan, ikut tren saja atau ikut yang ramai. Yang ketiga, ada lagi di kalangan remaja sekarang, hal-hal yang tidak nyata seringkali dibiarkan lewat begitu saja. Hal yang sejatinya penting, tapi karena tidak tahu, hanya terlintas dalam pikiran dan jadi masalah yang dilewatkan begitu saja. Mereka hanya melakukan aktivitas rutin sebagaimana yang lain tanpa motivasi, tanpa tujuan. Nah, ini bisa jadi di antara mereka apatis, masa bodoh, segala aktivitasnya tidak bernilai ibadah. Nah, kondisi seperti ini berbahaya karena aktivitas mereka akan sia-sia belaka di mata Allah, bahkan dalam beberapa kasus bisa membawa dosa. Mengapa bisa demikian? Pertama adalah fenomena tersebut berasal dari hilangnya pengenalan jati diri. Siapa diri kita sebenarnya, ya, untuk apa, nanti harus apa, sepertinya jauh dari pemikiran kita saat ini. Apalagi dengan banjirnya informasi, banyak di antara kita yang sudah tidak tahu lagi siapa kita sebenarnya, apa tujuan hidup kita, bagaimana nanti kita. Untuk itu, dalam rangkaian video renungan ini, kami insya Allah akan berusaha mencari beberapa masalah dan mencoba untuk melakukan pendekatan, menyajikan pemecahan-pemecahan dari persoalan tersebut. Lalu berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan kita tidak sadar diri, hilang orientasi. Beberapa di antaranya adalah karena kita lupa terhadap beberapa faktor berikut. Pertama adalah persaksiannya kepada Allah. Yang kedua, eksistensinya terhadap Allah. Yang ketiga, fungsi dirinya sebagai pemakmur bumi, status dirinya sebagai abdi atau hamba Allah. Yang kelima adalah amanah, misalnya amanah titipan, terutama jabatan, harta, usia, kesehatan, dan lainnya. Lupa hidup adalah sebagai ujian. Lupa bahwa kita itu sebenarnya punya musuh, yang selalu mengintai, yang ingin mengeluarkan kita dari jalan Allah. Dan kedelapan adalah lupa hari akhir dan hari pembalasan. Baik, pertama kita tengok tentang persaksian. Kita lupa bahwa di alam arwah kita dikumpulkan Allah, dan Allah bertanya, apakah aku Rabbmu? Kita serempak menjawab benar, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 112. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi.
Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Jadi, pemirsa, fitrahnya kita sudah bersaksi kepada Allah. Itu sebabnya jika manusia ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, pasti kita menjawab Allah. Secara fitrah kita menolak ateisme. Namun karena perhatian kita banyak dialihkan ke hal lain, masalah ini jadi tertutupi, terhijab. Orang yang lupa terhadap persaksian ini seperti orang ateis. Segala urusan seolah-olah tidak ada campur tangan Allah. Segala tindakannya tidak memperhatikan hal-hal haram. Faktor berikutnya adalah sadar eksistensi. Apa maksudnya? Sadar eksistensi adalah sadar akan keberadaannya, siapa dirinya sebenarnya, hakikat diri. Sadar juga atas segala keterbatasnya. Orang yang sadar eksistensi akan menyadari bahwa dia hanya makhluk Allah. Merasa bukan siapa-siapa, hanya diciptakan Allah, tidak berdaya apapun kecuali apa yang Allah berikan. Orang demikian segala sesuatunya, segala urusannya digantungkan kepada Allah. Semua atas andil Allah. Keberhasilannya akan membuat dia berbagi dengan Allah. Tatkala mengalami kegagalan, dia bersabar dan berharap kepada Allah. Keberhasilannya tidak membuat sombong, kegagalannya tidak membuat putus asa. Orang yang lupa eksistensinya terhadap Allah, tidak sadar dia diciptakan Allah. Seolah dia hidup dengan sendirinya, seolah tidak ada campur tangan Allah dalam hidupnya. Orang yang demikian, segala masalah hidupnya dia hadapi sendiri. Tidak pernah konsultasi kepada Allah. Jika berhasil, merasa apa yang dicapai adalah hasil keringatnya saja. Sehingga keberhasilannya digunakan sekehendak hatinya saja. Dan sebaliknya, jika gagal, seakan segalanya berakhir dan putus asa. Baik, faktor berikutnya adalah berkaitan dengan tugas kekhalifahan dan status kita sebagai hamba atau abdi Allah. Sebenarnya keduanya tidak boleh dipisahkan. Allah menugaskan manusia untuk memamungkan bumi dengan cara bertani, beternak, mengelola tambang, hutan, untuk jadi dokter, jadi pedagang, jadi pejabat, dan jadi profesi lainnya. Namun demikian, tugas itu harus dijalankan dalam rangka sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba hawa nafsu. Sehingga tatkala meniti karir misalnya, hanya sarana untuk memenuhi ambisi pribadi saja. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik, faktor lain yang harus selalu kita sadari adalah amanah yang berupa titipan Allah. Nah, ini seringkali walaupun setiap hari kita bergelut dengan hal itu, ya, seringkali hal ini dilupakan dan diabaikan. Kita memang diberi kesempatan untuk berusaha, tapi kita harus sadar skenario untuk mencapai keberhasilan itu Allah yang mengatur. Setiap orang membawa ceritanya masing-masing. Tidak ada orang yang punya nasib yang persis sama dengan orang lain. Kita juga harus ingat ada sharing, ada andil antara kita dengan Allah. Sering kita berupa rasa capek misalnya dalam meraih keberhasilan. Ya. Yang dari Allah tadi udah jelas ya, tentang skenario Allah. Yang jelas apa yang kita dapatkan kadang lebih dari yang kita usahakan. Atau sebaliknya, kadang yang kita dapatkan kurang dari yang kita usahakan, yang kita harapkan. Namun yang jelas, sebanyak apapun sharing kita, itu semua adalah dari Allah. Nah, dari sinilah apa yang kita dapatkan hakikatnya milik Allah. Yang dititipkan ya ke kita. Jadi sekali lagi, apa yang kita miliki adalah milik Allah sebenarnya. Yang harus digunakan sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita. Kadang kita berpikir apa suka-suka gue misalnya ya, uang-uang gue terserah gue misalnya seperti itu. Baik, yang penting lagi kita sering tidak menyadari
Kalau kita sepanjang waktu sedang menjalani ujian, hidup ini adalah ujian. Padahal selama kita menyadari sedang diuji, pastinya kita akan hati-hati. Takut salah, takut tidak lulus. Allah menetapkan hidup manusia sebagai ujian untuk mendapatkan bukti mana di antara kita yang paling baik amalnya. Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jika orang sadar sedang diuji, pasti orang itu hati-hati supaya ujiannya lulus. Tapi kalau tidak sadar, maka pasti lalai dan gagal. Wa walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arasnya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Berikutnya adalah godaan setan. Kita hampir tidak menyadari kalau setan itu selalu berusaha untuk mengeluarkan kita dari jalan yang benar. Kita tidak sadar kalau sebenarnya kita terus-menerus diintai, digelincirkan setan untuk selalu salah. Kebanyakan kita mengira kita dibiarkan saja, seolah-olah kita tidak digoda. Kesalahan yang kita kerjakan seolah-olah bukan apa-apa. Tidak ada masalah, tidak ada konsekuensi apapun, tidak ada konsekuensi dosa. Kalaupun dosa, ya tidak mengapa. Nah, dalam Al-Quran, iblis bertekad untuk menggoda dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau, khususnya kepada Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Terakhir, kita sering melupakan hari akhir kita, melupakan hari kebangkitan, hari kiamat. Kita seringkali merasa seakan-akan masih dan akan hidup lama. Nah saudara, kematian itu suatu yang pasti, tapi sering dilupakan, sedangkan masa depan itu suatu yang tidak pasti, tapi sering dipikirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dalam ayat lain, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh. Samayazahu jaza al-awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Saudara seiman, sebagai penutup kembali saya sampaikan bahwa akibat lupa hal-hal yang penting itulah banyak di antara kita yang terlelap. Dua faktor tersebut sebenarnya menyebabkan kondisi iman kita memprihatinkan. Nah, dalam kumpulan saja nanti insya Allah kami akan mengupas faktor-faktor tersebut secara berkesinambungan dan lebih rinci. Semoga Allah selalu menjaga iman Islam kita, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.